Halo, selamat siang ibu-ibu dengan Dokter Lucky di sini. Hari ini kita akan bahas lagi yang ringan-ringan aja. Kita akan ngomongin tentang keselamatan tidur. Jadi tidur itu harus selamat ya, terutama pada bayi. Safe sleep, ya, safe sleep for babies. Ya, ini tujuannya untuk mencegah SIDS atau sudden infant death syndrome atau kematian bayi yang mendadak tiba-tiba tanpa ada gejala sebelumnya. Ya, angka kejadiannya lumayan jarang, tapi kalau terjadi ya jangan sampai terjadi lah. Ya, tiba-tiba anaknya, orang tuanya bangun, anaknya sudah nggak nafas gitu. Itu yang paling kita cegah. Ya, jadi untuk tidur yang aman, ya, ABC atau ABC untuk supaya tidurnya aman. Ya, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah alone, yang kedua adalah back, yang ketiga adalah C untuk crib. Ya, jadi dia tidurnya sendiri, tidurnya terlentang, dan sebaiknya tidurnya di tempat tidur yang khusus. Ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah alone. Ya, alone artinya tidurnya sendiri. Ya, tidur sendiri itu benar-benar terpisah. Ya, tidak di sebelahnya bapaknya, ibunya gitu, sebelah kakaknya gitu. Tujuannya supaya tidak adanya resiko untuk tertindih gitu. Kasihan bayi kecil, kakaknya gitu tidurnya lasak, miring-miring nindih, adiknya nafasnya terganggu, atau bapaknya gitu udah ngorok lagi sebelah bayinya digerak terus lasak lagi, bisa ngebuat tertindih juga gitu. Ya, jadi boleh share room, boleh jadi satu kamar, oke, tapi not your bed, jadi tidak untuk kasurnya yang di tidur bersama. Ya, share your room, not your bed. Ya, jadi kalau room sharing itu enak ya, kita bisa ngeliat kalau bayinya bisa kebangun ada masalah apa, ganti popok jadi gampang, kasih ASI jadi lebih gampang. Tapi kalau tidur bersamaan itu meningkatkan risiko untuk terjadinya SIDS. Ya. Dan juga alone ini artinya bukan hanya bayinya itu tidur sendirian, tapi juga di sekitarnya itu tidak ada benda-benda aneh gitu. Nggak ada boneka di sini, nggak ada selimut-selimut yang mengganggu, nggak ada bantal, tanpa bantal. Ya. Anak di bawah setahun tidak direkomendasikan untuk belum perlu menggunakan bantal gitu. Ya. Mainan apalagi ya, jadi kalau tidur ya tempat tidur, benar-benar tidur. Nanti kita bahas lagi. Lalu yang kedua adalah tidurnya di belakang. Di belakang tidurnya itu dengan terlentang, on your back, jadi di punggungnya gitu ya, tidurnya terlentang seperti ini bentuknya. Kenapa gitu? Tidak dalam posisi tengkurap ya, tidurnya terlentang ya. Terlengkap boleh, tapi ketika anaknya bangun, karena tummy time itu penting untuk salah satunya adalah menstimulasi, tapi tidak untuk ketika tidur. Ya, tummy time penting buat perkembangan supaya otot lehernya, otot perutnya anaknya jadi cepat merangkak dan lain-lain, tapi tidak untuk tidur. Kenapa? Ini kita bahas. Yang pertama adalah untuk masalah posisinya. Ya, kalau dia terlentang, seperti gambar yang sebelah kiri ibu. Ya, itu trakea dan esofagusnya. Trakea itu adalah saluran napas sebelum masuk ke paru ya. Jadi saluran setelah kerongkongan tuh kebagi dua. Ada trakea yang menuju paru-paru dan esofagus yang menuju ke lambung. Ya, trakea berarti isinya udara, lambung-lambung yang berarti isi makanan gitu. Susu gitu ya. Nah, kalau posisinya tidur seperti ini, maka akan misalnya nih adanya malam-malam muntah gitu. Maka esofagusnya itu keisi makanan, tapi dia akan lebih sulit untuk masuk ke dalam trakea karena dia di atas. Ya, dan posisinya dia lebih nyaman seperti ini. Ya. Nah, akan beda kalau misalnya posisinya yang sebelah kanan tuh, ya sana itu terlungkap ya. Yang pertama adalah posisi esofagusnya itu di atasnya trakea. Ya, jadi posisi lambung di atasnya trakea. Jadi kalau misalnya adanya tiba-tiba gumoh, tiba-tiba muntah gitu, susunya keluar, dia akan turun ke bawah, masuk ke trakea, masuk ke paru-paru. Itu akan mengganggu nafasnya. Lalu yang kedua adalah masalah hidung. Hidungnya kan kalau tidurnya terlentang kan dia hidungnya di atas tuh. Ya, jadi gampang, nafasnya nggak ada masalah. Kalau dia terlungkap, yang sebelah kiri, itu akan dengan lebih mudah akan tertutup. Ya, apalagi kalau ada selimut, ada mainan, ada lain-lain di sekitarnya tuh gampang banget tutupnya. Ya. Nah, dan juga lihat kalau yang sebelah kirinya itu anaknya nggak perlu menggunakan bantal. Ya, tidak ada bantal di sini digunakan. Kenapa? Karena belakangnya oksiputnya ini ya,
Itu beda dengan dewasa. Dewasa kan lebih flat, kalau anak tuh lebih panjang. Ya, kita lihat tuh yang sebelah kanan tuh dengan adanya oksipitnya anaknya udah mulai begini. Ya, bayangkan kalau dia tambahin bantal, maka akan semakin menunduk. Kalau dia menunduk, maka trakeanya itu bisa aja ketekan, ya, ketahan mendagu. Itu akan membuat tidak nyaman juga napasnya dan meningkatkan resiko ACDS. Ya, itu yang pertama. Ya, jadi tidak perlu bantal, anak di bawah setahun tidak direkomendasikan untuk bantal. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya anaknya tidurnya terlungkap dan di bawah setahun, artinya lehernya belum terlalu cukup kuat, ya maka akan terjadi ini, ya misalnya nih anaknya tidurnya terlungkap seperti ini, nanti nggak sih? Wah, nggak keren ya, yang nomor 1 tuh di atas. Jadi kalau dia terlungkap, wah hidungnya tutup, maka dia akan kekurangan nafas. Kalau dia misalnya cukup kuat lehernya, maka dia akan naik ke atas, lalu dia miring gitu, ya seperti yang sebelah sebelah kanan ya. Ya, jadi dia bagus, aman gitu. Ya, jadi dia miring gitu, oke, aman. Tapi kalau anak-anak di bawah setahun yang misalnya lehernya belum terlalu kuat gitu, dia nggak bisa failure to arousal, jadi dia nggak bisa gerak-gerak palanya, dia masuk lagi. Makin lama dia akan makin sesek, makin lemas nggak bisa makin gerak, ya udah. Akhirnya ditemuin adalah anaknya ACDS, meninggal. Ini yang tidak pengen kita terjadi kepada anak-anak kita. Ya, jadi tidak usah pakai bantal, tidurnya terlentang gitu. Ya. Gitu. Nah, itu tadi yang alone dan back. Kembali yang terakhir adalah C, artinya crib. Ya, jadi gunakan tempat tidur yang cukup aman. Ya, yang direkomendasi adalah crib. Ini mahal sih pasti. Ya, kalau ada dana silakan. Nanti kalau kurang dana, usahakan posisinya seperti ini. Jadi benar-benar sendiri, tidak ada mainan dan terpagar dengan baik. Gitu ya, safety approach cribs. Ini kalau di luar sih direkomendasikan, cuman kalau di Indonesia mungkin sebisa mungkin bentuknya seperti ini, Bu. Ya, kira-kira itu dari saya, semoga bermanfaat. Kalau menurut Ibu menyenangkan, bisa di save, lalu share ke ibu lain jika menurut Ibu berguna, dan komen jika ada pertanyaan. Oke, sekian dari saya, selamat siang.